Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau Depay ini gua nggak tahu apakah akan jadi striker nomor 5 atau striker nomor 4 ya, sebagai alternatifnya Gudmundsson. Karena kalau dari gaya permainan ya sama kayak Carboni, kayak Thuram, kayak Gudmundsson, tipe-tipe penyerang pendamping yang bisa jemput bola, bisa dribble, bisa buka ruang, gocek, dan kreatif. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat hari Senin, selamat memulai pekan yang baru ya teman-teman. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng, khususnya terkait isu Mercato. Tapi sebelum gue cerewetin lebih detail mengenai isu-isu terbaru terkait Mercato teman-teman, ini gue mau kasih kabar dari Gazeta. Mereka baru saja membuat pernyataan yang sangat amat serius teman-teman tentang Oktri dan kebijakan transfer kita ke depan. Gazeta bilang begini, Oktri kembali merekomendasikan kepada manajemen Inter yang baru untuk melakukan operasi pasar yang merekrut lebih banyak bisek ketimbang Claessens. Oktri ingin mendorong perubahan strategi baru di pasar transfer ke depan. Wah teman-teman, itu kalimat yang sudah lebih dari 2 kali seingat gue ya, terus-menerus didengungkan di media bahwa Inter di manajemen yang baru ini ya, untuk bursa transfer ke depan harusnya lebih banyak merekrut pemain seperti Bisek ketimbang Claessens. Nah, sebagai pengingat aja biar kita lebih relate apa sih yang dimaksud lebih banyak Bisek ketimbang Claessens. Bisek direkrut musim lalu teman-teman dengan biaya ya disebut murah ya murah, tapi disebut mahal bisa dikatakan mahal, yaitu 7 juta teman-teman. Karena tepat sebelum transfer Bisek ya teman-teman, Inter baru saja menolak penebusan Barella di harga 7 juta. Jadi bagi Inter, Belanova yang menjadi pemain muda terbaik di musim ini dipanggil oleh tim nasional, itu dianggap kemahalan dengan harga 7 juta. Tetapi Inter justru dengan uang 7 juta merekrut Bisek ya, pemain yang wah itu di luar radar lah, tidak banyak yang tahu nama Bisek. Dia bermainnya di liga antah berantah ya, di Liga Denmark, bukan di 5 liga besar Eropa. Dan dia bukan pemain asli Italia ya, jadi tentu saja butuh adaptasi lebih bermain di Italia. Usianya juga relatif sangat amat muda. Tapi Inter rela mengeluarkan uang 7 juta teman-teman. Nah sebaliknya teman-teman, ada juga transfer model Claessens ya, pemain yang relatif usianya sudah tua, sudah veteran. Dia sangat amat berpengalaman, mantan kapten Ajax Amsterdam, dan direkrut dengan biaya 0 ya, bebas transfer. Nah Oktri maunya lebih banyak model transfer seperti Bisek ini nih, merekrut pemain muda, invest sedikit nggak apa-apa lah. Tetapi toh nyatanya di musim ini Bisek sebagai pemain backup menunjukkan kualitas yang luar biasa. Setiap kali dimainkan dia justru memberikan kontribusi maksimal. Sebaliknya ya, Claessens usianya matang, harganya murah, bebas transfer. Tetapi ketika dimainkan ya menurut gua nggak sebagus Bisek lah. Bahkan dia penalti gagal di Atletico Madrid. Nah ke depan Oktri ingin lebih banyak operasi pasar seperti Bisek ketimbang Claessens. Kalau teman-teman setuju nggak dengan kebijakan transfer yang didengungkan oleh Oktri? Kita merekrut lebih banyak Bisek ya, invest kecil lah ya, bisa disebut kecil, bisa disebut besar juga sih untuk ukuran pemain muda dari liga antah berantah. Atau kita ambil yang gratis-gratis aja, pemain tua berpengalaman. Kalau menurut gua sih harusnya tetap kita seimbang ya, karena nggak semua pemain tua harga gratis yang direkrut oleh Marotta juga gagal. Toh buktinya Mkhitaryan juga gratis, tua, dan sangat amat berhasil. Ya gue berharap manajemen Inter yang baru di bawah komando Marotta tidak gampang ditekan-tekan nih oleh Oktri ya untuk melakukan pasar transfer sesuai keinginan mereka. Dulu zamannya Suning ya, Suning mana pernah menekan-nekan Inter. Ya, Suning menekan Inter karena memang kondisi keuangan yang sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, sekarang kan berhubung Inter sudah mandiri secara finansial ya, memang dituntut untuk mandiri. Jadi seharusnya BP Marotta bisa lebih independen ya, bisa lebih bebas dalam menentukan kebijakan transfer yang tepat untuk Inter. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk cerewetin Mercato. Kita mulai dari posisi kiper teman-teman. Di Marzio baru saja merilis berita terbaru nih. Dia bilang begini, ada lebih banyak kontak antara Inter dengan kubu Josep Martinez dalam beberapa jam terakhir. Manajemen Inter sangat tertarik mendapatkan kiper muda Spanyol tersebut. Wah bisa gitu anjir. Di Marzio sih menurut gue salah satu yang kredibel ya.
Dia bilang ada banyak kontak dalam beberapa jam terakhir. Wah, ini ada apa dengan Bento ya? Lalu Gazeta bilang begini juga teman-teman. Untuk posisi kiper selain Josep Martinez dan Bento, ada nama lain yang disukai Inter, yaitu kiper cadangan Lazio Christos Mandas. Pemain 22 tahun tersebut dibanderol Lazio di harga 15 juta. Buset, siapa lagi teman-teman? Ini ada apa dengan Bento nih? Akhir-akhir ini mulai banyak nama-nama baru berseliweran. Ini bahkan Di Marzio mengatakan dalam beberapa jam terakhir Inter intens berdiskusi dengan kubu Josep Martinez ya. Apakah ini strategi dari Marotta ya, yang sengaja menimbulkan nama-nama baru biar Bento tidak terlalu diekspos oleh media? Kalau terlalu banyak diekspos, ntar harganya jadi naik. Atau memang jangan-jangan Inter sudah menyerah mendapatkan Bento? Ini gue lihat tadi yang nama baru yang disebutkan Gazeta nih. Tadi siapa namanya? Christos Mandas ya. Ini pemain asal Yunani teman-teman. Musim ini di Lazio tentu saja dia jadi cadangannya Provedel. Tapi dia sempat tampil 9 kali di Serie A, kebobolan 6 gol dan 5 kali clean sheet bersama Lazio teman-teman di Serie A. Tampil 9 kali, 5 kali clean sheet. Menurut gue ini luar biasa. Atau jangan-jangan bagus nih kiper cadangannya Lazio. Lalu kemudian berita Mercato berikutnya, kita beralih ke posisi lini belakang ya. Menurut FC Internews, Zinho Venhausen bisa menjadi bagian dari skuad Inter musim depan. Manajemen tidak melupakan pemain berusia 24 tahun yang saat ini masih dimiliki oleh Inter dan dipinjamkan ke Standard League. Pemain internasional Belgia ini memiliki pengalaman bermain di posisi 3 back jika ada slot yang tersedia. Waduh teman-teman, gue sih jujur udah hampir lupa ada nama Zinho Venhausen. Walaupun waktu kita merekrut Zinho Venhausen, gue sangat amat tertarik. Karena menurut banyak pemberitaan media, ketika Inter merekrut Zinho Venhausen ya, banyak yang mengatakan bahwa Venhausen adalah salah satu bek berbakat ya, salah satu pemain muda terbaik di generasinya. Tetapi sayangnya dia terlalu fragile, gampang banget cedera. Sehingga sepanjang karirnya di Inter, selama kontraknya di Inter, dia selalu dipinjemin ya, selalu disekolahin. Dan ini kalau dilihat dari sisi statistik teman-teman, si Venhausen selama dipinjemin, dia selalu jadi pemain pilar ya di klub-klub yang dia bela. Tetapi selalu aja tiap musim ada aja dia cedera 3-4 bulan. Emang ringkih banget dia, sayang banget deh. Nah untuk lini belakang teman-teman, selain Venhausen, ini ada berita yang terbaru yang menurut gue sangat amat menarik juga, dijadikan salah satu opsi di lini belakang. Ini Gazeta mengatakan Inter telah melakukan kontak dengan agen Lorenzo Pirola. Mantan kapten Primavera ini bergabung dengan Salernitana dengan status permanen pada musim panas yang lalu. Namun bisa menjadi pilihan bagi Inter untuk didaftarkan sebagai pemain home ground di musim ini dengan harga hanya 4 juta dan dengan tambahan 1 atau 2 pemain muda untuk membela Salernitana di Serie B. Wah ini teman-teman, menurut gua opsi yang sangat amat bagus ya. Dulu dia sempat digadang-gadang bisa menjadi rotasi dan penerusnya Bastoni, karena dia juga bermain di posisi yang sama ya, sama-sama kidal bermain di center back kiri. Dan gaya permainannya juga mirip-mirip Bastoni ya, ball playing defender. Di musim perdananya bersama Salernitana, Pirola tampil sangat amat bagus. Dia jadi pemain pilar dan bahkan sempat dipanggil tim nasional Italia ya, saking bagusnya. Dan hal inilah yang membuat Salernitana kepincut ya untuk menebus secara permanen Pirola. Tetapi sayang ya, Salernitana sebagai sebuah tim di musim ini tampil jelek. Pirola menjadi salah satu bagian dari terpuruknya Salernitana di musim ini. Makanya nggak heran di musim ini nama Pirola jarang banget terdengar, beda banget dengan musim lalu ya. Dan bahkan yang lebih naas lagi bagi Pirola adalah di musim ini nama dia kalah saing dari center back kiri Bologna ya, Calafiori, yang direkrut oleh Juventus. Padahal di musim lalu kalau kita bicara back muda Italia yang punya gaya main persis seperti Bastoni, orang-orang akan menyebut Pirola. Di musim ini Pirola hilang sekejap dan tiba-tiba nama Calafiori muncul dan sangat amat bagus. Pirola teman-teman saat ini usianya masih 22 tahun, tingginya 188, bisa bermain sebagai center back kiri dan center back tengah. Kalau menurut gua ambil aja lah, ini opsi yang sangat amat menarik. Lalu kemudian isu Mercato berikutnya, tadi dari lini belakang ya, lalu kemudian untuk lini tengah belum ada isu Mercato yang menarik. Sekarang kita beralih ke lini depan teman-teman. FC Internews memberikan kabar terkait Carboni. Mereka bilang begini: tanpa tawaran yang tinggi, Inter tidak akan rela untuk menjual Valentin Carboni. Mereka akan mengevaluasi kembali untuk status Carboni di musim depan. Akan tetapi, manajemen telah meminta kepada Simone Inzaghi untuk membawa pemain berusia 19 tahun tersebut ke persiapan pramusim dan mempertimbangkannya sebagai calon striker kelima di musim depan. Itu tadi berita dari FC Internews teman-teman. Nah kalau Gazeta pendapatnya berbeda. Gazeta bilang begini:
Valentin Carboni is not in Inter plans for next season. Valentin Carboni tidak masuk dalam rencana skuad Inter di musim depan. Wah, ini pendapat yang berbeda. Nah, terkait penyerang teman-teman, ini ada berita juga dari Depay ya. Satu opsi yang sangat amat bagus dan statusnya bebas transfer, yaitu Depay. Gazeta bilang begini, Inter kembali mempertimbangkan Memphis Depay sebagai opsi penyerang selama beberapa minggu terakhir. Tetapi Inter belum melakukan tindak lanjut nyata memberikan penawaran. Nah, kalau Depay ini gue nggak tahu apakah akan jadi striker nomor 5 atau striker nomor 4 ya, sebagai alternatifnya Gudmundsson. Karena kalau dari gaya permainan ya sama kayak Carboni, kayak Thuram, kayak Gudmundsson. Tipe-tipe penyerang pendamping yang bisa jemput bola, bisa dribble, bisa buka ruang, gocek, dan kreatif. Tapi ya teman-teman, gue jadi mau nanya deh. Kalau menurut teman-teman, striker nomor 5 kita, lebih baik kita cari yang tipenya seperti apa nih? Apakah untuk striker nomor 5 kita, lebih baik kita cari tipe striker yang tipe-tipe pendamping seperti Thuram, Gudmundsson, Carboni, atau Depay ya? Tipe striker yang bisa buka ruang, bisa dribble, bisa gocek, bisa assist, yang kreatif lah. Atau untuk striker nomor 5 kita cari yang tipe-tipe finisher seperti Lautaro atau Arnautovic. Kalau menurut teman-teman gimana? Karena ya teman-teman, kalau striker nomor 5 kita cari tipe-tipe penyerang yang penyerang pendamping ya, yang support, yang bisa buka ruang, dribble, dan lain-lain. Itu kan sebetulnya kita punya Carboni. Begitu juga kalau striker nomor 5-nya mau cari yang tipe-tipe finisher, tipe-tipe penyerang tengah, sebetulnya saat ini kita juga punya Arnautovic. Jadi kita udah lengkap, tidak perlu cari-cari yang baru. Akan tetapi teman-teman, sayangnya kedua striker ini, Arnautovic, Carboni, tidak membuat Inzaghi dan manajemen yakin ya, kita masih terus saja memburu striker yang baru. Untuk rotasinya Thuram, kita tetap fokus mencari Gudmundsson. Dan untuk striker nomor 5, profilnya ini masih belum ditentukan nih. Kita masih menunggu last minute lah mencari opsi-opsi terakhir. Lalu kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Setelah di konten sebelumnya gue merilis pemain-pemain terbaik menurut media ESPN ya. Kali ini ada media lainnya yaitu Score90 juga merilis pemain terbaik versi mereka. Kalau yang versi ESPN kemarin di konten gue sebelumnya, pemain Inter yang masuk 10 besar terbaik itu cuma Yann Sommer dan Di Marco. Nah, kalau yang menurut versi Score90 ini ada banyak pemain Inter yang masuk 5 besar teman-teman. Untuk posisi kiper sayangnya tidak ada nama Yann Sommer teman-teman. Tetapi ini unik ya, peringkat 1 kiper terbaik menurut media Score90 adalah Kobel ya. Ini Kobel adalah kipernya Swiss, cadangannya Yann Sommer di tim nasional Swiss. Tetapi dia berada di peringkat 1 kiper terbaik menurut Score90. Tetapi di tim nasional tetap pilihan utamanya adalah Yann Sommer. Lalu kemudian kita beralih ke posisi center back, ada nama Bastoni di peringkat 3. Lalu kita beralih ke posisi back kiri, ada nama Di Marco. Untuk posisi bek kanan tidak ada nama pemain Inter sama sekali, tidak ada Dumfries teman-teman. Adanya Carvajal, Walker, wah andai saja kita masih punya Hakimi. Kemudian untuk gelandang tengah ada nama Barella di peringkat 3. Lalu kemudian untuk gelandang bertahan ada nama Calhanoglu di peringkat 3. Lalu untuk gelandang serang tidak ada nama pemain Inter sama sekali karena memang di formasi Inter tidak ada gelandang serang ya. Ini nomor satunya adalah Bellingham. Untuk striker, Lautaro ada di peringkat 3. Lalu kemudian untuk posisi pelatih tidak ada nama Inzaghi. Ternyata Inzaghi berada di peringkat 6. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.